Bismillah. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Bikhair. Hayakumullah. Allah yabarik fiik. Masya Allah. Allah yahfadukum. Allah yahfadukum. Hayyakumullah. Nabda. Insyaallah nabda Ustaz. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan semua nikmat-nikmatnya pada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita dapat mendengar kajian langsung bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Abdullah Roy, MA Hafizahullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, insyaallah dengan tema Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Salawat dan taslim semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat beliau, hingga umat beliau yang meniti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Sebelum kajian ini dimulai, Anda akan membacakan tata tertib selama kajian berlangsung. Yang pertama, kami mohon semua partisipan Zoom untuk check-in menggunakan nama asli. Kemudian, kami mohon pada semua partisipan, baik ikhwan dan akhwat, untuk mematikan fitur audio dan videonya. Kami ulang, kami himbau pada semua partisipan Zoom, baik ikhwan atau akhwat, untuk mematikan fitur audio dan videonya. Barakallahu fiik. Agar tidak mengganggu kelancaran kajian pada sore hari ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik via chat room Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Kolbun Salim TV. Kemudian yang terakhir atau keempat, kami persilakan pada semua partisipan untuk bertanya langsung pada Al-Ustadz Abdullah Roy jika sudah dipersilakan oleh host, dan sebelumnya kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Mungkin sekian mukadimah yang dapat Anda sampaikan, dan selebihnya waktu dan tempat kami persilakan pada Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy, MA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal masykurun. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia dan juga nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Tentunya yang paling besar adalah nikmat hidayah dan juga taufik kepada Islam dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwan dan juga para akhwat, khususnya di Majelis Ta'lim Kolbun Salim dan seluruh para peserta yang menghadiri kajian kita di sore hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, salah seorang di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang baru,
di antara pokok Ahlus Sunnah, di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tentang bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu kalamullahi wa laisa bimakhluqin. Al-Qur'an adalah kalam Allah atau perkataan Allah dan bukan makhluk. Wal Qur'anu kalamullahi wa laisa bimakhluqin. Wa la yad'ufu an yaqul laisa bimakhluk. Dan Al-Qur'an adalah atau kalam Allah atau perkataan Allah bukan merupakan makhluk dan tidak berpengaruh atau tidak menjadi lemah statusnya, kedudukannya apabila dikatakan Al-Quran adalah bukan makhluk. Fa inna kalamallahi laisa bibainin minhu. Karena sesungguhnya perkataan kalam Allah telah jelas bahwa kalam Allah bukan termasuk dari makhluk. Wa laisa minhu syai'un makhlukun. Dan tidak ada di dalamnya sesuatu yang diciptakan. Wa iyyaka wa munazaharata man ahdatsa fi. Dan berhati-hatilah kamu terhadap yang mendebat atau yang berdebat yang akhirnya menimbulkan seseorang untuk mengada-ngadakan sesuatu di dalamnya. Wa man qala bil lafzi wa ghairi. Dan yang berkata dengan lafaznya atau dengan lafaz Al-Quran dan bukan lafaz Al-Quran. Wa man waqafa fihi. Dan yang berhenti tidak berkomentar, kemudian dia berfaqala, kemudian dia berkata la adri makhlukun aw laisa bimakhlukin. Aku tidak tahu apakah Al-Quran itu adalah makhluk atau bukan makhluk. Wa innama huwa kalamullah. Tetapi bahwasannya Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah. Fahadza sahibu bid'atin misluman qala huwa makhluk. Maka barang siapa yang mengatakan demikian, maka dia termasuk ahli bid'ah. Sebagaimana yang orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullahi wa laisa bimakhlukin. Tetapi Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah dan bukan makhluk. Baik. Judul dari pembahasan kita kali ini adalah tentang masalah keyakinan Ahlus Sunnah terhadap Al-Quran. Al-Quranu kalamullahi wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Ada dua perkara yang harus kita pahami di sini. Pertama, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa kalamullah itu bukan makhluk. Beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluk. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran yang ada di depan kita di dalam mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang dihafal oleh para hufaz di dalam dada-dada mereka, yang dibaca oleh para qurra, yang kita dengar dibaca oleh para qurra dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka itulah Al-Quran, itu semua adalah kalamullah. Itu semua adalah ucapan Allah SWT. Allah SWT yang pertama kali mengucapkannya.
didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Allah SWT berkata, dan didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Allah yang mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allah SWT yang mengatakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Allah SWT yang mengucapkannya pertama kali, dan itu didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka dia adalah kalamullah. Dan ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Karena ini yang pertama kali mengucapkan adalah Allah, maka dia adalah kalamullah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun dan menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, datang atau turun dengannya, yaitu dengan Al-Quran. Disifati oleh Allah SWT sebagai Al-Amin, yang dipercaya karena beliau alaihissalam tidak menambah kalamullah dan tidak mengurangi kalamullah. Apa yang beliau bacakan kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang dia dengar dari Allah SWT. Maka dia adalah Ar-Ruhul Amin. Dan Quran tersebut adalah bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang jelas-jelas bahasa Arab yang dikenal oleh mereka. Kemudian ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah SAW, membacakan kepada Rasulullah SAW, maka yang dibaca oleh Jibril adalah kalam Allah. Yang dibaca oleh Jibril adalah kalam Allah. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dan membacakan kalamullah kepada Rasulullah SAW. Siapa yang membaca? Malaikat Jibril. Apa yang beliau baca? Yang beliau baca adalah kalamullah. Didengar oleh Nabi SAW. Mendengarnya dari malaikat Jibril. Apa yang beliau dengar? Yang beliau dengar adalah kalamullah. Tapi suaranya adalah suara Jibril. Dihafal oleh Nabi SAW di dalam dada beliau. Apa yang beliau hafal? Apa yang ada dalam dada beliau? Yang beliau hafal adalah kalamullah. Kemudian beliau bacakan ayat Al-Quran tadi kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum apa yang dia dengar berupa kalamullah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika beliau membacakan misalnya Al-Fatihah kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, atau membacakan Al-Qari'ah kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka yang beliau baca adalah kalamullah. Yang beliau baca adalah kalamullah dengan suara beliau. Suaranya adalah suara qari'nya, suara beliau SAW. Tapi yang beliau baca, yang beliau ucapkan dengan lisan beliau adalah kalamullah, yang
didengar oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah kalamullah. Mereka mendengar kalamullah. Tapi suara yang mereka dengar adalah suara Nabi Muhammad SAW, bukan suara Allah. Karena yang namanya kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Siapa yang pertama kali mengucapkan? Allah. Sehingga para ulama Ahlussunnah mengatakan minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu adalah minhu bada'a, dari Allah mulainya. Allah yang pertama kali mengucapkannya. Bukan Jibril, bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Allah yang mengucapkannya. Sehingga keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah, berasal dari Allah SWT. Yang membaca adalah qari. Yang membaca adalah makhluk. Tapi yang dia baca adalah kalamullah. Yang tertulis dalam mushaf adalah kalamullah. Yang kita dengarkan dari seorang qari adalah kalamullah. Yang dibaca oleh qari adalah kalamullah. Baik. Keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah banyak dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah SWT di dalam surat At-Taubah, di mana Allah SWT mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila salah seorang di antara orang-orang musyrikin istajarak, dia ingin meminta perlindungan kepadamu. Mungkin ada di antara mereka yang ketakutan, takut darah dan takut mati. Kemudian dia meminta perlindungan, menyerah dan meminta perlindungan. Maka fa'ajirhu, maka lindungilah dia, berikan dia perlindungan. Berikan dia keamanan. Apa hikmahnya? Hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Supaya dia mendengar kalam Allah. Kalau memang dia minta perlindungan, bawa dia ke mari, lindungi dia, berikan dia ketenangan, jangan dibunuh, karena dia datang untuk minta perlindungan. Ya, maka kita lindungi dia sampai dia mendengar kalam Allah. Maksudnya apa? Mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan mungkin oleh Rasulullah SAW sendiri secara langsung, atau dibacakan oleh sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala. Ya, dibacakan kepadanya tentang kewajiban untuk masuk ke dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Atau firman Allah tentang kewajiban untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Atau ayat-ayat yang lain. Lindungi dia sampai dia mendengar kalamullah. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah adalah dengan Al-Quran dan berdasarkan Al-Quran. Makanya dalam ayat tadi, ala qalbika litakuna minal mundhirin. Diturunkan Al-Quran supaya engkau menjadi orang-orang yang mengingatkan. Itu mengingatkan manusia dengan Al-Quran. Wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dan ingatkan dengan Al-Quran orang-orang yang takut dengan ancamanku.
bacakan kepadanya Al-Quran sampai dia mendengar kalamullah. Tentunya maksudnya bukan sampai dia mendengar Allah SWT berbicara langsung kepadanya. Karena ini adalah sebuah kehormatan, sebuah keistimewaan. Bahkan tidak semua Nabi dan Rasul Allah SWT langsung berbicara kepada mereka. Ada sebagian Nabi dan Rasul yang Allah ajak bicara. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Itu adalah para rasul yang kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Menunjukkan bahwasanya sampai para nabi dan rasul pun tidak semuanya mereka diajak bicara langsung oleh Allah SWT. Apalagi di sini orang musyrik, orang kafir. Jadi yang dia dengar adalah Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah yang dibaca oleh Nabi SAW atau dibaca oleh salah seorang di antara para sahabatnya. Ini dalil yang jelas, yang kuat, yang menunjukkan tentang bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah SWT, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Dan sungguh segolongan mereka, itu orang-orang Yahudi, sungguh segolongan mereka dahulu mendengar kalamullah, kemudian mereka merubahnya setelah mereka memahaminya, setelah mereka mengakalinya, memahaminya, wahum ya'lamun, mereka merubahnya sedangkan mereka dalam keadaan mengetahui. Perhatikan ucapan Allah, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Dan sungguh segolongan dari mereka, orang-orang Yahudi, telah mendengar kalamullah. Di sini para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan, atau bukan berselisih pendapat, ada yang menafsirkan kalamullah di sini adalah Al-Quran. Iya, mereka sudah mendengar Al-Quran, tapi mereka merubah-rubah maknanya. Dan ada yang mengatakan maksud dari kalamullah di sini adalah At-Taurah. Syahidnya, ada di antara ulama yang menafsirkan bahwasanya kalamullah di sini adalah Al-Quran. Berarti menjadi dalil bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau juga mendatangkan ayat ini setelah mendatangkan firman Allah tadi yang pertama, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dari apa yang beliau lakukan di sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya beliau juga memandang bahwa ayat ini bisa menjadi dalil bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ayat yang lain, firman Allah SWT, yuriduna an yubaddilu kalamullah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Mereka ingin untuk merubah kalamullah. Mereka ingin untuk merubah kalamullah. Dan yang dimaksud dengan kalamullah di sini adalah Al-Quran. Allah SWT bercerita di sini tentang orang-orang yang mereka mukhallafun, yang mereka tidak mau berperang, dan mereka adalah orang-orang munafik.
tidak mau berperang, dan mereka adalah orang-orang munafik. Singkat cerita, Allah SWT menjanjikan bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka membaiat Nabi SAW, di Bai'atul Ridwan. Allah menjanjikan bagi mereka untuk Al-Fath, yaitu membuka, dan yang dimaksud dengan membuka di sini adalah membuka Khaybar, dan tidak akan mengikuti perang Khaybar ini kecuali orang-orang yang sudah mengikuti, yang sudah membaiat Nabi SAW di Bai'atul Ridwan. Ini ketetapan Allah. Saat mereka akan menuju ke Khaybar, maka orang-orang munafikun mereka ingin ikut serta karena mereka melihat kekayaan Khaybar. Yang mereka inginkan adalah dunia. Tapi Allah SWT sudah menetapkan bahwasanya yang ke sana adalah orang-orang yang hanya membaiat Nabi SAW di Bai'atul Ridwan. Kemudian Allah mengatakan, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'akum. Berkata mereka ini, orang-orang munafikun, ketika kalian akan pergi untuk mendapatkan rampasan perang, dharuna nattabi'akum, biarkan kami mengikuti kalian. Kemudian Allah mengatakan, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin merubah kalam Allah, ucapan Allah SWT. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Katakanlah kepada mereka, kalian tidak akan mengikuti kami. Demikianlah yang Allah sampaikan sebelumnya. Syahidnya di sini Allah SWT menamakan Al-Qur'anul Karim ini sebagai kalamullah. Kalau itu adalah dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka di sana ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Di antaranya sebuah hadis ketika Nabi SAW beliau di awal dakwah, setiap kali ada jamaah haji yang datang, karena saat itu beliau dimusuhi oleh orang-orang Quraisy dan dilarang untuk menyampaikan Al-Quran. Dan mereka menuduh bahwasanya itu adalah ucapan Nabi SAW, bukan ucapan Allah. Itu adalah hasil karya Nabi SAW, bukan ucapan Allah. Karena beliau dulu SAW ketika mendakwai manusia, mengajak manusia kepada Islam, membacakan kepada mereka Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah yang penuh dengan keajaiban. Ya, terkadang seseorang, orang kafir, hanya sekadar dia mendengar kalamullah tanpa ada di sana mungkin komen dari kita. Dia mendengar kalamullah, dia merasakan bedanya kalamullah ini dengan ucapan-ucapan manusia. Beliau SAW tidak putus asa di dalam berdakwah. Beliau datangi. Setiap kali ketemu dengan orang yang mereka berkunjung ke Mekah untuk melakukan haji atau perkara yang lain,
maka beliau mengatakan kepada mereka, ala rajulin minkum yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang mau membawaku kepada kaumnya, mengajakku kepada kaumnya, melindungiku? Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan kalam Rabbi. Orang-orang Quraisy, kaumku, mereka telah melarangku untuk menyampaikan kalam Rabbi. Ini menunjukkan bagaimana usaha Nabi SAW untuk gigih dalam berdakwah, istiqamah di dalam berdakwah, dan bagaimana tawadhu beliau. Mengatakan, ala rajulun minkum, apakah ada salah seorang di antara kalian? Dan juga di antara yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Jelas beliau mengatakan, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan ucapan Allah, yaitu Al-Qur'an. Ya, ini adalah dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan ucapan Nabi SAW dan bukan ucapan Jibril, tapi dia adalah ucapan Allah SWT, berasal dari Allah SWT. Allah SWT yang pertama kali mengucapkan Al-Quran atau mengucapkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian beliau mengatakan walaysa bimakhluq. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah, maka di antara hal yang harus kita yakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Dia adalah kalamullah. Dan kalamullah ini adalah sifat Allah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah. Kalamullah adalah sifat Allah. Di antara sifat-sifat Allah adalah kalam. Allah memiliki sifat kalam, yaitu berbicara. Dalam banyak ayat Allah SWT menyebutkan tentang sifat kalam ini. Di antaranya adalah firman Allah yang tadi kita sebutkan, wa kallamallahu Musa taklima, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Berarti Allah SWT mengajak bicara. Allah berbicara kepada orang yang dia pilih di antara para rasul. Dan juga firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah SWT berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Allah berbicara kepada Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam mendengar apa yang Allah ucapkan. Allah SWT mengatakan, wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Berarti Allah memiliki sifat ucapan. Allah memiliki sifat kalam. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ketika Allah berbicara. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Qala Allah. Allah berbicara. Allah berbicara. Berarti sifat kalam ini adalah sifat Allah SWT yang harus kita yakini. Dan kalamullah, sifat kalam Allah SWT berbeda dengan sifat kalam yang dimiliki oleh makhluk.
Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan keagungan Allah. Allah berbicara sebagaimana Allah tetapkan dalam banyak ayat. Dan bagaimananya kita tidak mengetahui. Yang jelas Allah mengabarkan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah SWT berbicara dengan kaifiyah, dengan cara yang Allah kehendaki, tapi tidak sama dengan ucapan makhluk. Makhluk manusia berbicara dengan lisannya, dengan mulutnya. Itu kita. Ya, itu adalah pembicaraan kita sebagai manusia. Di sana ada makhluk yang lain, dia juga berbicara. Tapi dengan caranya. Kita berbicara, mereka berbicara, dan masing-masing memiliki cara. Allah SWT memiliki sifat kalam dan cara dari kalamullah, bagaimana Allah berbicara itu adalah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan kalam yang dimiliki oleh makhluk. Di antara hal yang berkaitan dengan kalamullah, bahasanya kalamullah ini ada suaranya. Ada suaranya. Dan dia berupa huruf. Sebagaimana dalam banyak ayat Allah SWT memanggil Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan wa nadainahu min janibit turil aiman. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Dan kami memanggilnya, yaitu memanggil Musa dari arah gunung Tur sebelah kanan. Maksudnya adalah sebelah kanan Musa alaihissalam. Wa qarrabnahu najiyan, dan kami mendekatkan Musa dalam keadaan bermunajat, yaitu bermunajat dengan Allah SWT. Ya, memanggil di dalam bahasa Arab ini tidak digunakan kecuali untuk suara yang tinggi, suara yang besar, bukan suara yang lirih. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara dan ada di sana suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan oleh Nabi SAW, "Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba." Kemudian Allah SWT memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh orang-orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang-orang yang dekat. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah azza wa jalla adalah juga memiliki suara, dan dia adalah berupa huruf. Sebagaimana ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bikulli harfin hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dari setiap huruf yang dia baca, dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim adalah satu huruf. Tapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang merupakan kalamullah ini berupa huruf. Dalam Al-Quran betapa banyak Allah SWT, atau di dalam beberapa surat Allah memulai surat tersebut dengan huruf-huruf yang dipotong-potong. Alif lam mim qaf sad.
kemudian Hamim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ini semua menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah berupa huruf. Demikian yang disebutkan oleh sebagian ahlu tafsir. Kenapa Allah SWT memulai dengan huruf-huruf yang dipotong-potong tadi? Ingin menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah berupa huruf. Makanya kalau kita perhatikan, setelah huruf-huruf tadi biasanya disebutkan tentang Al-Quran. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab maksudnya adalah Al-Quran. Ya. Allah SWT ketika mengatakan Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, kebanyakan dari surah-surah tersebut ketika diawali dengan huruf-huruf yang dipotong-potong, setelahnya adalah Allah SWT menyebutkan tentang Al-Qur'anul Karim. Syahidnya di sini bahwasanya kalamullah ini adalah sifat Allah. Harus kita yakini itu adalah sifat Allah. Kalau itu adalah sifat Allah, maka sama dengan sifat-sifat Allah yang lain, yaitu dia bukan makhluk. Allah SWT memiliki sifat mendengar, Allah SWT memiliki sifat ilmu, Allah SWT memiliki sifat melihat. Apakah itu makhluk? Tidak. Allah SWT adalah Al-Khaliq. Allah SWT adalah yang Maha Mencipta. Ya, Allah adalah Al-Khaliq. Dengan zatnya dan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, maka Allah SWT dialah Al-Khaliq. Dan sifat Allah bukan makhluk. Sehingga beliau mengatakan walaysa bimakhluk. Kalau itu memang kalamullah, maka dia bukan makhluk. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Tapi dia adalah sifat. Dan sifat Allah bukan makhluk. Baik. Di antara dalil bahasanya Al-Quran bukan makhluk. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, Alalahul khalqu wal amr. Alalahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya milik Allah al-khalqu wal amr. Al-khalqu artinya adalah ciptaan. Ciptaan ini semuanya milik Allah. Langit, bumi, arsy, kursi, apa yang ada di antara langit dan bumi, itu adalah al-khalq. Dan bagi Allah al-amr. Dan dimaksud dengan al-amr di sini adalah ucapan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, ucapan Allah. Perkara Allah di sini adalah ucapan Allah. Taib. Bagi Allah al-khalqu wal amr. Bagi Allah penciptaan dan juga ciptaan dan juga kalamnya. Berarti Allah SWT di sini membedakan antara al-khalqu dan juga al-amr. Allah membedakan antara ciptaannya dan juga ucapannya. Dan asal dari waw alalahul khalqu wal amru, asal dari waw adalah menunjukkan adanya al-mughayarah, adanya perbedaan antara sebelum waw dengan setelah waw. Seandainya Al-Quran ini adalah makhluk, berarti apa fungsi dari waw di sini? Karena asal dari waw di sini adalah mughayarah, adanya perbedaan. Berarti beda antara kalamullah dengan khalq. Adapun langit, bumi dan seterusnya, maka ini adalah makhluk. Dan kalamullah ini adalah bukan makhluk, tapi dia adalah sifat Allah. Ini dijadikan dalil oleh para ulama Ahlussunnah bahwasanya Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Karena Allah SWT membedakan antara al-khalqu wa al-amr. Dan al-amr di sini adalah kalamullah. Dalam sebuah hadis
Nabi SAW mengatakan, "Man nazala manzilan, faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa yang singgah ke sebuah tempat, kemudian dia mengatakan doa ini, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia ciptakan. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka tidak akan termudarati oleh sesuatu apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya, kalau dia bersinggah di tempat yang lain, dia baca doa itu lagi. Nah, syahidnya di sini, orang yang singgah di sebuah tempat, dianjurkan dia untuk berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah adalah kalamullah. Apa yang Allah ucapkan. Boleh nggak kita berlindung dengan makhluk? Isti'adzah dengan makhluk? Nggak boleh. Ya, menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Buktinya Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Karena isti'adzah dengan makhluk ini syirik. Dan tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan kita kesyirikan. Justru beliau mengajak kita untuk mentauhidkan Allah dan memerangi kesyirikan dengan jiwa raga beliau. Ini juga menjadi dalil bahasanya Al-Quran ini adalah bukan makhluk. Maka ini harus kita kuatkan di dalam diri kita, menjadi akidah kita bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Dari sini akan timbul ta'zim terhadap Al-Quran. Ya, kita memiliki mushaf dan kita membacanya dan kita ingat bahwasanya ya Allah, ini adalah ucapanmu ya Allah. Engkau yang pertama kali mengucapkan ini. Sehingga kita berhati-hati, tidak sembarangan dalam meletakkan Al-Quran. Dan kalau kita sudah dan kita memiliki semangat yang besar untuk menghafal kalamullah, kita ingin memiliki kemuliaan dan kehormatan dengan menghafal kalamullah di dalam dada-dada kita. Alhamdulillah, Allah SWT memberikan kesempatan bagi kita dan untuk dada kita menghafal kalamullah azza wa jalla. Ini adalah sebuah kehormatan. Maka sungguh berbahagia saudara-saudara kita yang mereka diberikan karunia oleh Allah SWT menghafal kalamullah dari awal sampai akhir. Dadanya menghafal kalamullah. Dan orang yang sudah memiliki hafalan Al-Quran, maka ketika dia menyadari itu adalah kalamullah dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, karena keutamaan kalamullah di atas ucapan manusia itu seperti keutamaan Allah di atas makhluk semuanya. Gak bisa dibandingkan. Orang yang memiliki hafalan Quran, maka dia berusaha untuk menjaga, mengulang, memurajaah, tidak menyanyiakan Al-Quran. Ini kalau dia menyadari bahwa apa yang dia hafal selama ini adalah kalamullah. Dan dia bukan makhluk. Kemudian beliau mengatakan wala yaqfu ayyaqula laisa bimakhluk. Dan jangan dia lemah. Coba perhatikan dalam mengartikan ucapan beliau ini supaya kita tidak salah paham. Wala yaqfu maksudnya adalah dan dia tidak lemah. Jangan dia ragu-ragu.
Jangan dia lemah dalam mengatakan laisa bimakhluk. Jangan dia lemah untuk mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Seperti masih ada keraguan di dalam hatinya. Harus nasyid, ya harus kenceng. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Tidak boleh ada keraguan di dalam diri kita. Harus ada keyakinan di dalam diri kita. Kalau memang itulah yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Wala yat'uf. Jangan dia lemah dalam mengatakan laisa bimakhluk. Fa inna kalam Allah laisa biba'inin minhu. Perhatikan makna dari biba'inin minhu. Ini bukan jelas bukannya. Biba'in, ba'in di sini maksudnya adalah munfasil. Ba'in di sini artinya apa? Artinya adalah munfasil, yaitu terpisah. Karena sesungguhnya ucapan Allah, kalamullah itu bukan terpisah dari diri Allah. Berbeda dengan makhluk. Ya, kita adalah makhluk. Langit dan bumi adalah makhluk, berpisah dari Allah SWT Al-Khaliq. Kita tidak berada di dalam diri Allah atau tidak bersatu dengan diri Allah. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyimpang. Makhluk ini berpisah dari diri Allah. Maka kalamullah juga demikian. Laisa biba'inin minhu. Ya, ucapan Allah ini bukan terpisah dari diri Allah. Minhu di sini kembali kepada Allah. Sifat-sifat Allah tidak berpisah dari diri Allah. Allah SWT dialah Al-Khaliq, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan ucapannya, dengan ilmunya, dialah Al-Khaliq. Sifat-sifat Allah tidak terpisah dari diri Allah. Demikian pula kalamullah tidak berpisah dari diri Allah. Iya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaysa minhu syai'un makhluk. Perhatikan dalam mengartikan walaysa minhu syai'un makhluk. Walaysa minhu, dan tidak ada dari Allah. Minhu di sini kembali kepada Allah. Maksudnya di antara sifat-sifat Allah, syai'un makhluk, sesuatu yang makhluk. Semua sifat Allah ini bukan makhluk. Sifat dzatiyah, sifat fi'liyah ini bukan makhluk. Allah SWT dialah Al-Khaliq dengan seluruh sifat-sifat tadi dan nama-namanya dan juga zatnya. Walaysa minhu syai'un makhluk, tidak ada dari Allah sesuatu yang makhluk. Tidak ada sifat-sifat Allah yang sesuatu yang makhluk. Maka ini harus kita pahami dari ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan jangan kita lemah untuk mengatakan bahwasanya dia bukan makhluk. Karena sesungguhnya kalamullah dan seluruh sifat-sifat Allah ini tidak berpisah dari diri Allah. Dia adalah sifat Allah. Dan tidak ada di antara sifat-sifat Allah yang makhluk. Kemudian beliau mengingatkan tentang hukum berdebat dengan orang-orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi. Dan hati-hati kamu terhadap orang-orang, atau hati-hati dengan perdebatan dengan orang-orang yang mengucapkan ucapan ini. Perhatikan maknanya. Ya, wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi.
Man ahdatsa fihi, maksudnya adalah orang yang mengada-ngadakan di dalam masalah Al-Quran adalah kalamullah ini. Itu ahlul bid'ah. Mereka mengihdaats, mereka membuat bid'ah di dalam masalah Al-Quran adalah kalamullah. Ini maksud ucapan beliau, man ahdatsa fihi, orang yang membuat perkara yang baru di dalam masalah Al-Quran adalah kalamullah. Seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan ucapan di pohon. Allah menciptakan ucapan di pohon. Ya, kemudian pohon itulah yang berbicara kepada Musa. Pohon itulah yang berbicara kepada Musa. Ya, ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah makhluk. Ini yang menjadi fitnah besar-besaran di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau diuji oleh Allah karena sebab bid'ah khalqil Quran di zaman beliau. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang pertama ketika kita membahas tentang biografi dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka beliau mengingatkan, wa iyyak, hati-hati dengan berdebat dengan mereka. Beliau mengingatkan, artinya jangan sampai kalian berdebat dengan mereka. Karena masalah berdebat, sebagaimana telah berlalu, ini tidak semua orang bisa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berdebat karena memang beliau diundang dalam keadaan beliau terpaksa dibawa di hadapan khalifah, dan di situ sudah disediakan tokoh mereka, tokoh Mu'tazilah, mau bagaimana lagi? Dan beliau memiliki kemampuan untuk mendebat mereka. Tapi yang lain belum tentu memiliki kemampuan. Maka hati-hati, jangan engkau mendebat orang-orang yang memiliki keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Katakan kepada mereka, kalau mereka menawarkan, kami ingin berbicara, kami ingin berdebat, atau dengan bahasa halusnya mereka, kita ingin juga menginginkan kebenaran, kita juga ingin mendengar ucapanmu supaya orang Islam mereka tahu. Ini sekedar tipu daya dari mereka, supaya kita mau duduk bersama mereka dan mereka mengungkapkan subhat-subhat mereka dan kotoran-kotoran mereka. Katakan kepada mereka bahwasanya kita berada di atas keyakinan di dalam agama. Kita tidak memiliki keraguan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Kami yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan setitik pun. Sehingga nggak perlu kami dengan debat yang engkau tawarkan. Ya, sebagian ulama ahlu sunnah didatangi oleh mereka dan mengatakan, izinkan aku untuk membacakan kepadamu satu ayat. Ya, kemudian ditolak dan mengatakan ulama tersebut, wala nisful ayat atau wala harf. Aku tidak mau mendengar darimu meskipun hanya setengah ayat atau satu huruf. Karena mereka tahu bahwasanya ahlul bidah kerjanya adalah mendatangkan syubhat. Ahlul bidah mereka mendatangkan kotoran. Ya, yang bisa merusak hati manusia. Kalau itu adalah keadaan para ulama, lalu bagaimana dengan kita? Jangan kita bermudah-mudahan dalam berdebat. Orang yang mungkin ada di antara jamaah kita di dalam masjid yang sukanya debat. Melihat kita sudah ngaji, ya kemudian dia juga membaca dan dia juga mendengar dari ustadz-ustadz mereka yang memang senang berdebat, membaca bagaimana cara mendebat seorang salafi misalnya. Dia datangkan subhat-subhatnya, coba tayangkan ke dia demikian dan demikian dan seterusnya. Nah, ini
perkara yang harus kita waspadai. Jangan kita mudah terpancing. Kita adalah orang yang berada di atas keyakinan di dalam agama kita. Kita bukan orang yang ragu-ragu. Kalau mau mendebat, debatlah orang-orang yang ragu-ragu, yang masih meragukan tentang akidahnya. Adapun orang yang sudah kuat keyakinannya dan juga akidahnya, maka kita tidak memerlukan lagi tentang perdebatan tersebut. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi. Dan juga berhati-hati dalam mendebat orang-orang yang berpendapat bil lafzi. Perhatikan maknanya di sini, supaya kita tidak salah dalam memahami ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal di sini. Wa man qala bil lafzi. Apa maksud? Ya. Wa man qala bil lafzi, apa maksudnya? Ini masih diatofkan ke ucapan beliau sebelumnya, man ahdatsa fihi. Orang yang membuat sesuatu yang baru di dalam masalah keyakinan Al-Quran adalah kalamullah. Hati-hati dengan orang yang qala bil lafzi, yaitu mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Mengatakan bahasanya ucapanku terhadap Al-Quran, pelafatanku terhadap Al-Quran ini adalah makhluk. Ini kurang lebih makna ucapan wa man qala bil lafzi, ay lafzi bil Quran makhluk. Ini hati-hati dengan orang yang mengatakan demikian, karena ucapan ini memiliki kemungkinan benar, kemungkinan salah. Karena lafzi bil Quran ini ada dua makna. Makna yang pertama, lafzi bil Quran, yaitu apa yang aku ucapkan. Apa yang aku ucapkan. Atau maknanya ucapanku. Ini beda ya. Apa yang aku ucapkan berarti malfudz di sini. Lafzu di sini bermakna al-malfudz. Apa yang aku ucapkan. Apa yang aku ucapkan berarti itu adalah kalamullah. Apa yang aku ucapkan adalah kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Kalau maksud dia lafzi bil Quran makhluk adalah apa yang aku ucapkan, yaitu Al-Quran adalah makhluk, maka dia salah. Karena kalau itu bermakna malfudz berarti adalah Al-Quran. Tapi terkadang lafzi maksudnya adalah ucapanku, yaitu aku melafadzkan, aku menggerakkan bibirku, suaraku, dan seterusnya. Maka itu adalah makhluk. Kalau maksudnya adalah itu, benar. Kalau maksudnya adalah ucapanku, yaitu aku menggerakkan bibirku, suaraku, maka itu adalah makhluk, sahih. Maka beliau berhati-hati, jangan sampai kita lengah terhadap orang yang jenisnya seperti ini. Ada sebagian orang ingin mengelabui kita, ingin menipu kita dengan halus. Kalau bukan orang yang berilmu, maka mungkin tidak memahami apa yang mereka maksud. Man qala bil lafzi, dan barang siapa yang mengucapkan dan berpendapat dan mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Makanya hati-hati, jangan kita mendebat mereka. Wa ghairihi, dan yang lain. Semua penyimpangan dan semua ahlul bid'ah, kita hati-hati. Jangan kita bermudah-mudahan mendebat mereka. Kemudian juga beliau menyebutkan contoh penyimpangan yang lain. Wa man waqafa fihi, dan barang siapa yang berdiri di dalamnya. Tawakuf. Ya, dia berdiri di dalamnya, berhenti di dalamnya. Apa maksudnya? Faqala la adri makhluqun aw laysa bi makhluk. Dia mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Ini berarti wukuf, dia berarti berhenti. Dia tidak maju, tidak mundur. Tidak mengatakan makhluk, tidak mengatakan bukan makhluk. Iya. Kalau ada orang yang demikian, apakah itu berarti baik?
wah berarti dia bijaksana. Tidak mengatakan makhluk dan tidak mengatakan bukan makhluk. Ini namanya tawakuf. Kemudian dia mengatakan, ini masih ucapan dia ya. Wa inna ma huwa kalamullah. Wa inna ma huwa kalamullah. Dan sesungguhnya dia adalah kalamullah. Dia mengatakan, jadi orang ini mengatakan, Al-Quran adalah kalamullah, tapi saya tidak tahu apakah itu makhluk atau bukan makhluk. Perhatikan. Ya, perhatikan ucapan beliau. Jangan sampai kita salah dalam memahami. Tawakuf maksudnya adalah dia mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, tapi dia mengatakan saya tidak tahu dia itu makhluk atau bukan makhluk. Itu namanya tawakuf. Fahada sahibu bid'atin. Maka orang yang demikian adalah orang yang memiliki bid'ah. Karena nggak pernah diucapkan oleh para sahabat yang demikian. Tidak pernah diyakini oleh para salaf. Semuanya mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Dan sifat Allah bukan makhluk. Iya, sehingga orang yang tawakuf dalam masalah Al-Quran adalah apakah dia makhluk atau bukan makhluk, ini adalah sahibu bid'atin. Dia adalah orang yang memiliki bid'ah. Sama kedudukannya mithlu man qala huwa makhluk. Perhatikan ungkapan beliau. Perhatikan ungkapan beliau. Mithlu man qala huwa makhluk. Orang yang mengatakan, saya tidak tahu apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk, itu seperti orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sama-sama sahibu bid'ah. Sama-sama sahibu bid'ah. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, sahibu bid'ah, bid'ah. Dan orang yang mengatakan saya tidak tahu apakah dia makhluk atau bukan makhluk, ini juga sahibu bid'atin. Hati-hati kita dengan orang yang demikian. Kemudian beliau mengatakan wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk. Meyakinkan kembali, menguatkan kembali yang benar apa? Sesungguhnya dia adalah kalamullah, ucapan Allah dan bukan makhluk. Seperti yang beliau ucapkan di awal. Al-Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluk. Kemudian diakhiri dengan ucapan beliau wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Soalnya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin ada pertanyaan dari para peserta sekalian, dan kita tekankan bahwasanya pertanyaan yang kita terima adalah pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Nah, Syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustadz kami Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mohon dijelaskan tentang kalimat Al-Quran adalah makhluk yang suci, tidak menyentuhnya kecuali mereka yang suci. Apakah ini maksudnya adalah mushaf yang ada di dunia ataukah yang ada di Lauhul Mahfuz atau yang lainnya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang dimaksud dengan mereka yang suci itu? Apakah yang dimaksud hanya malaikat Jibril saja? Jazakallahu khairan. Kalau kita kembali kepada firman Allah Azza wa Jalla, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, dalam surat Al-Waqi'ah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Tanzilun min rabbil alamin. Sungguhnya itu adalah Al-Qur'anul Karim.
di dalam kitab yang disembunyikan. Maksudnya adalah di dalam Lauhul Mahfuz. Al-Quranul Karim ada di dalam Lauhul Mahfuz. Karena Al-Lauhul Mahfuz ditulis semuanya. Termasuk di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Kemudian Allah SWT mengatakan, La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali al-mutahharun. Para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya dhamirhu di sini kembali kepada Al-Quran, dan ada yang mengatakan kembali kepada Lauhul Mahfuz. Al-mutahharun di sini adalah para malaikat. Iya. Maka ada yang mengatakan bahwasanya Lauhul Mahfuz tidak menyentuhnya kecuali para malaikat yang disucikan. Dan ada yang mengatakan bahwasanya dhamirhu di sini kembali kepada Al-Quran. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Baik. Ini adalah tafsiran para ulama tentang la yamassuhu illal mutahharun. Ada yang mengatakan itu adalah Lauhul Mahfuz, dan ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah Al-Quranul Karim. Ini maksud adalah Al-Quranul Karim. Tapi di sana ada hadis Nabi SAW di mana disebutkan bahwasanya la yamassul Quran illa tahir. Atau la yamassuhu illa tahir. Tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Bukan orang yang berhadas. Sehingga banyak di antara ulama yang berpendapat tentang wajibnya bersuci ketika seseorang mau memegang mushaf. Harus dalam keadaan suci. Tidak boleh dalam keadaan berhadas. Ini adalah bagian dari ta'zim terhadap Al-Quranul Karim. Ya, kita memegangnya dalam keadaan kita bersuci. Nah, kemudian yang kedua tadi. Kemudian yang pertanyaan kedua, siapa yang dimaksud dengan mereka yang suci itu dalam ayat yang telah dibacakan? Apakah yang dimaksud hanya malaikat Jibril saja? Jazakallah khairan. Yang dimaksud adalah malaikat, al-malaikah. Mereka lah yang al-mutahharun. Adapun dalam hadis tadi, la yamassuhu illa tahir, maka termasuk di antaranya manusia. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan berhadas. Nah, syukran wa jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, kenapa saya kalau tidur suka ada bayangan Al-Quran terbuka, terus ada bacaannya, dan saya bisa membaca seperti biasa, membaca dalam waktu tidak tidur. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fiik. Diulang pertanyaannya. Izin bertanya, kenapa saya kalau tidur suka ada bayangan Al-Quran terbuka? Saya kalau tidur Terus ada suka apa? Suka ada bayangan Al-Quran, Ustaz. Jadi mushaf Al-Quran yang terbuka gitu. Terus ada bacaannya. Terus ada bacaan Al-Quran, dan saya bisa membaca seperti biasa, membaca dalam waktu tidak tidur. Allahu a'lam. Ya, apa hakikat dari apa yang disebutkan tadi? Kalau memang itu benar terjadi karena seseorang di luar atau dalam keadaan dia bangun sangat banyak bermuamalah dengan Al-Quran, dan dia seorang yang hafal Al-Quran dan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian Allah SWT memberikan keutamaan sehingga di dalam tidur pun dia juga melihat Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran yang terbuka yang dia lihat di dalam tidurnya. Maka ini adalah
mungkin saja terjadi yang demikian, tapi jangan kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang bisa menjadikan kita ujub, yang menjadikan kita rusak niat kita. Alhamdulillah kalau memang itu terjadi, tapi tidak ada di sana keutamaan khusus bahwasanya orang yang bisa membaca Al-Quran dalam keadaan dia tidur, melihat mushaf yang terbuka, dan memiliki keutamaan tertentu. Kita berhati-hati dan terus menjaga keikhlasan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, semoga Allah Azza wa Jalla selalu senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Sebagai talibul ilmi, bagaimana caranya mengetahui Al-Quran yang asli yang dijual pasaran? Karena semakin banyaknya Al-Quran yang di pasaran memiliki perbedaan pada bagian isinya di beberapa surat. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Kalau Al-Quran, Al-Quranul Karim, maka ini dijaga oleh Allah SWT. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Allah SWT telah berjanji untuk menjaga Al-Quran. Sehingga setiap kali di sana ada orang yang salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam menulis Al-Quran, maka Allah SWT akan menampakkan. Allah akan menampakkan di antara manusia. Sampai seandainya mushaf tadi ada di pedalaman. Ada sebagian orang mungkin sengaja membawa Al-Quran yang sudah dirubah-rubah. Atau mungkin tidak sengaja, dia ingin membagikan mushaf, tapi ternyata di situ ada salah cetak. Ke desa-desa, ke pedalaman-pedalaman. Maksudnya baik. Tapi subhanallah, ada saja di sana orang yang mengetahui. Mungkin secara tidak sengaja ada yang berkunjung melihat mushaf, pas di situ di tempat yang ada kesalahannya. Sehingga ditariklah mushaf tadi dan diingatkan manusia, jangan membeli cetakan yang demikian, atau cetakan dari penerbit A, B, C, dan seterusnya. Ini sampai sekarang alhamdulillah Allah SWT menjaga. Dan di sana banyak hufaz, setiap generasi itu ribuan orang-orang yang menghafal Al-Quran di berbagai belahan dunia, di Afrika, di Asia, di Amerika. Mereka berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Jadi setiap kali ada orang yang berusaha untuk merubah isi dari Al-Quran, maka akan terlihat dan akan nampak. Banyak kita memiliki hafal dan telah dicetak Al-Quran yang oleh penerbit yang kita mengetahui tentang thiqahnya mereka dan terpercayanya mereka. Seperti yang dicetak oleh Mujama' Malik Fahd yang ada di kota Madinah. Bagaimana dicetak ribuan mushaf setiap tahunnya dan disebarkan di seluruh dunia. Baik. Adapun yang dicetak oleh beberapa penerbit sekarang dengan, kalau yang dimaksud adalah perbedaan terjemahan, mungkin saja. Ya, karena terjemahan ini adalah sesuai dengan kemampuan bahasa masing-masing. Ada yang menerjemahkan bagus, ada yang menerjemahkan kurang, ada yang menerjemahkan sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada di antara mereka yang menerjemahkan sesuai dengan akidah Asy'ariyah misalnya. Sehingga kita lihat ketika menafsirkan firman Allah, bal yadahu mabsuutatan, akan tapi kedua tangan Allah terbuka, mereka mengartikan itu adalah kekuasaan. Ketika mereka mengartikan tsumma stawa 'alal arsy, maksudnya adalah menguasai dan seterusnya. Nah, ini bukan Al-Qur'annya, tapi mereka salah di dalam menerjemahkannya karena sesuai dengan akidah.
Sehingga kita nasihatkan supaya memilih terjemahan-terjemahan Al-Quran yang memang diterjemahkan oleh para ulama, para masyayikh atau para da'i yang mereka berakidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan kalau kita mau memilih terjemahan yang bagus, antum lihat. Antum buka pertama kali ayat-ayat tentang sifat. Bagaimana dia menerjemahkan ayat-ayat tentang sifat. Kalau dia menerjemahkan dengan mengartikan atau mentakwil dan seterusnya, maka jangan kita membeli terjemahan tersebut. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin tanya Ustaz, apakah berdosa jika membaca Al-Quran tidak secara tahsin dan adakah dalilnya Ustaz? Allah SWT menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Ya, dan disuruh untuk tartil dalam membaca Al-Quran, dan yang dimaksud dengan tartil adalah pelan-pelan. Dan sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu. Membaca Al-Quran sebagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran. Memang tentunya beda ya antara orang Arab yang mereka membaca Al-Quran dengan kita. Karena bahasa mereka memang sehari-hari adalah itu. Adapun kita memiliki bahasa lain, kemudian sampai kepada kita Al-Quran dengan bahasa Arab. Tentunya ini perlu kerja yang lebih besar daripada mereka orang-orang Arab. Kita terbiasa dengan huruf-huruf kita, sementara di sini ada huruf-huruf yang baru yang tidak pernah kita kenal mungkin sebelumnya. Sehingga kalau memang di sana ada kesulitan dalam mengucapkan dhad atau dalam mengucapkan sin, membedakan antara sin dengan shin dengan shad, ini bisa kita maklumi yang demikian. Cuma yang dituntut dari kita adalah usaha. Ya, kita berusaha bagaimana kita membaca Al-Quran, mengucapkan huruf-huruf tadi sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Karena mereka ketika membaca nun ketemu ha, nun ketemu sin misalnya, mereka punya kaidah. Ya, mereka punya kaidah. Untuk mengucapkan huruf-huruf tadi juga mereka ada kaidah, ada tempat-tempatnya, ada makhrajnya, ada sifatnya. Ya. Yang penting kita berusaha untuk membaca Al-Quran sedemikian rupa sehingga sama atau mendekati Rasulullah SAW mengucapkan. Yang tercela itu kalau kita bermalas-malasan. Ya, jelek dalam membaca Al-Quran karena memang dia malas, tidak mau belajar. Atau menganggap bahwasanya mempelajari tahsin Al-Quran ini adalah menghabiskan waktu misalnya, sehingga dia tidak mau mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nampakkan usaha kita, kesungguhan kita dalam mempelajari kalamullah. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran diantaranya adalah mempelajari cara membacanya. Kita ingin menjadi orang yang terbaik. Di antaranya adalah kalau memang ingin menjadi orang yang terbaik dengan cara mempelajari Al-Quran. Sudah banyak cara untuk mempelajari tajwid, mempelajari tahsin di YouTube, terlalu banyak. Ya, asatidzah yang mereka mengajarkan kita tentang bagaimana membaca Al-Quran. Meskipun asalnya yang namanya belajar Al-Qurannya harus talaqi ya. Antum
harus ada guru di depan antum, antum baca, dia mendengarkan. Kalau ada kesalahan beliau ya mengingatkan kita, kemudian pertemuan yang selanjutnya kita usaha lagi. Ya terkadang dulu kita belajar Al-Fatihah bisa sampai 2 bulan. Tiap hari kita datang, kemudian disalahkan lagi. Ini benar, yang ini salah. Ini kembali lagi salah. Ya sampai 2 bulan kita belajar Al-Fatihah. Bagaimana supaya benar Al-Fatihah kita? Jadi minimal antum belajar Al-Fatihah dengan bacaan yang benar. Karena ini adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Kalau antum bisa pegang Al-Fatihah, baik dalam membaca Al-Fatihah dan benar dalam membaca Al-Fatihah, insya Allah untuk membaca surah-surah yang lain ini juga bisa benar. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah, barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya tertulis barakallahu fiik Ustaz, apakah Al-Qur'an itu bersifat qadim azali atau bersifat muhdas atau hadis? Jazakumullah khairan. Al-Quran adalah kalamullah. Dan sifat kalam Allah, sifat kalam bagi Allah SWT ini ditinjau dari dia adalah sifat dzatiyah fi'liyah. Para ulama mengatakan demikian. Sifat kalamullah ini adalah dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah sekaligus fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan dzatiyah? Ini kita berbicara tentang sifat kalam secara umum. Sifat kalam bagi Allah itu adalah dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah artinya sejak dahulu Allah SWT memiliki sifat kalam. Sejak dahulu Allah SWT memiliki sifat kalam. Iya. Itu dzatiyah. Adapun fi'liyah, maka Allah SWT berbicara kapan dia kehendaki. Kepada siapa dia kehendaki. Itu kembali kepada masyiatullah. Allah SWT menghendaki untuk berbicara kepada Nabi Musa, maka Allah berbicara. Allah SWT berkehendak untuk berbicara kepada Nabi Isa, maka Allah berbicara di hari kiamat. Allah berkehendak untuk berbicara kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah berbicara. Dari sisi ini menunjukkan bahwasanya sifat kalam bagi Allah SWT ini adalah sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki, maka Allah berbicara. Dan dia adalah sifat dzatiyah karena sejak dulu Allah SWT dia memiliki sifat kalam ini. Dan Al-Quran Allah SWT berbicara ketika Allah SWT menghendaki. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Akh Naufal Pangestu S. Tafadhol untuk menunmute suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Wa barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ana punya pertanyaan Ustaz. Pertanyaan Ana, subhanallah, apa berarti kata ja'ala atau ja'alnahu pada seperti pada firman Allah yang di surat Az-Zukhruf ayat 3 itu berarti tidak harus tidak harus bermakna ja'ala itu menjadikan sesuatu sebagai makhluk. Itu pertanyaan Ustaz. Cuman sebenarnya tadi Ana ada satu pertanyaan terkait tema beberapa Sabtu lalu Ustaz. Cuman Ana takut ini tidak sesuai tema hari ini. Kalau boleh Ana izin untuk bertanya ini, tapi untuk Sabtu depan apa itu boleh Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, pertanyaannya berkaitan dengan materi saja. Baik Ustaz. Nama. Ya.
Jadi pertanyaan sesuai materi yang tadi itu, Ustaz, yang Baik. tentang kata ja'ala. Ya. Ahlul bidah mereka mengatakan bahwasanya ja'alna di sini artinya adalah khalaqna. Sehingga mereka berdasarkan apa yang mereka pahami mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Setelah sebelumnya mereka memiliki keyakinan terlebih dahulu. Kemudian mereka mencari-cari dalil, ketemu di sini Allah mengatakan ja'alna. Ya, ja'alna yaitu ja'alna berarti menjadikan, yaitu menciptakan. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Padahal kata ja'alna di dalam bahasa Arab itu bukan hanya memiliki makna khalaqna saja. Ya. Apalagi di sini ada dua maf'ul. Dua maf'ul. Terkadang maknanya adalah sayyarnahu. Itu kami menjadikan, maksudnya adalah ya menjadikan Al-Qur'an ini berbahasa Arab. Ya, kami menjadikan Al-Qur'an ini berbahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yaitu kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Itu maksud menjadikan. Ya, menjadikan, yaitu sayyarnahu. Kami menjadikan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab, dan itu bukan berarti menciptakan Al-Qur'an, bukan. Tapi kami turunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Sebagaimana ini disebutkan dalam ayat yang lain. Ya, sebentar. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan dia, yaitu menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kurang lebih maknanya sama. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami jadikan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Jadi wallahu taala a'lam. Kalau di sana ada dua maf'ul seperti ini, maka maksudnya adalah sayyarahu, yaitu menjadikan, dan bukan maknanya adalah khalaqahu. Ya. Tapi kalau maf'ulnya satu, maka maknanya adalah bisa maknanya adalah menciptakan. Wallahu taala a'lam. Insyaallah. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Apakah masih ada waktu, Ustaz, untuk sesi pertanyaan ini? Ini udah habis. Sudah habis. Iya. Baik, Ustaz. Kita cukupkan sampai sini. Iya. Baik. Syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz kami, Ustaz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullah Ta'ala, atas materi yang telah disampaikan dan jawaban yang telah disampaikan pula. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan kami mohon maaf pada semua partisipan atau pada partisipan yang bertanya, pada para penanya yang tidak kami sampaikan pertanyaannya karena waktu yang sangat singkat dan jumlah pertanyaan yang masuk pada kami juga sangat banyak. Mungkin sekian yang kami dapat sampaikan, yang Ustadz dapat sampaikan di kajian sore yang berkah ini, insya Allah semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.